uang yang berkah itu sulit untuk habis awet, karena tidak akan tertarik sama penglaris-penglaris, sama hal-hal yang nggak berguna. Untuk sedekah itu cepet, tidak berat, itu uang yang berkah. Tapi kalau uangnya subhat, penglaris dan macam-macam tadi, sulit. Beli yang nggak berguna itu gampang, untuk sedekah sulit, berat gitu ya. Kalau Anda berat sekali sedekah, berarti bisa dicurigai uang Anda itu masih subhat, tercampur yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi teman-temanku semua. Semoga semuanya sehat walafiat, selalu menjaga apa yang dimakan. Seperti yang kemarin, topik kemarin, selalu menjalankan amaliyah tambahan, lemburannya jangan lupa, jangan istirahat, supaya ruhaninya lebih kuat terus, lebih kebal menghadapi goncangan-goncangan dari pasukan bertanduk yang tidak akan berhenti sampai mati. Terus semakin waspada. Jadi saya itu setiap hari juga berhadapan terus dengan pasukan, seperti main catur gitu ya, berhadapan-hadapan, pionnya sana sama pionnya sini sana, strateginya bagaimana, sana strateginya bagaimana. Jadi itu ini hanya perasaannya, tapi ini sudah terlatih perasaannya. Jadi walaupun ketika sholat, ketika zikir pun mereka mencoba untuk menyelewengkan atau pikiran ataupun ingatan dan lain sebagainya. Ya kita terus melawan secara keras ya, sama. Jadi semua juga godaan itu ada hadiahnya. Jadi hakikatnya godaan dari pasukan bertanduk itu adalah meningkatkan derajat manusia. Kalau nggak ada mereka, sulit untuk naik manusia itu. Jadi kita paham dan kita harus punya strategi menghadapinya. Tapi jangan sampai ada yang ngaku sudah nggak ada pasukan bertanduknya, sudah nggak ada godaannya, sudah nggak direcoki mereka lagi. No, itu adalah suatu hal yang keliru. Sudah terhijab mereka, terus mereka ya. Jadi seperti diceritakan dawuh Yai, di kamar Yai pun banyak, di sekitar Yai banyak pasukan bertanduk yang mencoba. Jadi iblis itu juga akan terus menggoda manusia, tapi mereka juga berjasa menaikkan derajat manusia yang sudah paham. Oke, topik hari ini adalah kita bahas kegaiban dalam pekerjaan Anda yang sering terjadi di masyarakat. Karena kita ini, saya ya basicnya di perkotaan ya, saya memberikan contoh yang di perkotaan. Semoga panjenengannya ada di pedesaan atau yang di pelosok paham dan
mengedit sendiri. Ini hanya kita tadabur supaya kita tambah wawasan. Yang pertama, ketika mendirikan usaha ya, atau mau masuk pekerjaan di kantornya orang, itu yang pertama niatnya dijaga. Kalau niatnya sudah melulu di pikiran itu uang, kemudian yang penting nafsu untuk punya uang banyak, pasti mereka siap masuk para penyusup itu. Ya terutama Pak, biasanya ya, ini rata-rata ya, tidak semua, akan mengompori, menyelewengkan saat belum masuk. Kalau mau masuk kerja yang bagus, misalkan disuruh untuk KKN, nepotisme, nyogok dan lain sebagainya. Kalau untuk bekerja, mendirikan usaha misalkan, itu ketika mau mendirikan usaha sudah dimasukin mereka, misalkan uangnya dikompori untuk ngambil uang riba dari bank, sehingga uangnya sudah cacat dari segi ruhani itu. Karena uang riba itu ada pasukan bertanduknya mereka di uangnya itu. Jadi uangnya itu masing-masing tertempeli begitu. Ini secara pandangan batin. Jadi berikutnya, kalau setelah di awalnya itu sudah ada kesalahan, nanti tinggal di perjalanannya mereka menyusupi lagi. Yang kedua ya, di perjalanan ketika merintis usaha itu mereka menyusupi, atau ketika orang masuk kantor mereka menyusupi supaya dibisik-bisiki untuk menggulingkan yang sudah ada. Kalau di kantor ya, posisi ini itu enak, ini orangnya kita upayakan digulingkan. Untuk itu sudah menyusupi. Jadi seperti itu. Kalau kita mendirikan usaha itu kita sudah disusupi dalam di tempat usahanya, kanan kiri ada usaha apa ya, itu mau digulingkan. Akhirnya terjadi cara-cara curang. Jadi seperti itu. Jadi dari A sampai Z itu mereka sudah ada program. Kemudian ketika sudah berjalan sehari-hari, mereka kalau di kantor ya, kalau yang kerja ini di kantor, mereka akan menyusupi terus dalam makanan, dalam kerjaan, supaya berselisih terus sama rekan kerja di kantor. Pokoknya selalu menimbulkan amarah, karena amarah itu makanan mereka. Amarah, orang yang lagi marah itu mengeluarkan energi yang bisa dimakan bagi pasukan gaib fasik. Nah, kalau yang bikin usaha itu akan disusupi untuk apa? Cara-cara marketingnya, cara berdagang. Misalkan kalau sana rame disuruh nutup usaha orang lain rezekinya pakai orang pintar, disuruh nutup kanan kiri supaya pembelinya ke arah dia. Jadi itu pinternya mereka, sudah punya program-program terus. Jadi seperti itu. Terus kemudian setelah nanti ya berikutnya ya, etapa yang keempat itu sudah punya, mereka sudah uangnya banyak, dapat banyak, disuruh pakai. Ini baik yang kantor atau yang usaha ya, disuruh pakai untuk foya-foya, beli yang tidak diinginkan, beli yang iklan-iklan yang ada penglarisannya, karena mereka itu bersekutu, jadi connect gitu loh. Setan ketemu setan, iklan yang ada penglarisnya ketemu dengan uang yang ada dari penglarisnya ketemu. Akhirnya uangnya itu yang nggak berkah, gampang habis. Pernah nggak coba disadari masing-masingnya penonton ya? Kita beli sesuatu, ternyata setelah dikirim, ini kenapa kok saya beli ini, buat apa saya kok menyesal belinya, karena itu tidak berfungsi untuk kita. Kenapa kok dibeli? Ya itulah kepintaran penglarisnya ya, menarik pembeli untuk kalau
zaman sekarang kan check out diklik pakai transfer ya, marketplace. Kalau dulu Pak disuruh ke mall-mall, ke pasar-pasar, itu tiap lihat itu disuruh beli, itu dibisi-bisi sama penglaris, ayo beli ini bagus, padahal kita nggak butuh. Akhirnya uangnya cepat habis. Itu gampang sekali uang yang tidak bersih itu, atau uang yang subhat itu gampang ditarik sama mereka, dibisi-bisi. Lain lagi kalau uang panjenengan itu sudah dibersihkan dengan zakat. Jadi itu ada semacam pelindungnya cahaya putih, sehingga mereka sulit untuk mengompori, dipakai untuk kemaksiatan atau dipakai hal-hal yang tidak berguna. Jadi makanya uang yang maaf ya, sambil ini banyak serangan, makanya mereka itu uang yang berkah itu sulit untuk habis awet, karena tidak akan tertarik sama penglaris-penglaris, sama hal-hal yang nggak berguna. Untuk sedekah itu cepat, tidak berat, itu uang yang berkah. Tapi kalau uangnya subhat yang dari penglaris dan macam-macam tadi, sulit. Beli yang nggak berguna itu gampang, untuk sedekah sulit, berat gitu ya. Maka sadari kalau Anda berat sekali sedekah, berarti bisa dicurigai uang Anda itu masih subhat, tercampur yang haram ya. Makanya ya, Kanjeng Nabi tuh selalu mewanti-wanti jangan lupa zakat ya. Kalau saya pribadi nih ya, saya tidak menyuruh, sebagai acuan saja, sebagai mungkin wawasan. Saya itu menghitung untuk zakat haul 1 tahun itu kesulitan, karena uangnya selalu muter, alias kesana kemari sudah tidak bisa diingat. Maka trik strategi saya, ketika saya menerima uang, langsung saya keluarkan zakat minimal 2,5%. Saya langsung ceklik transfer, silakan pilih, ada 8 penerima zakat ya, termasuk orang-orang alim, orang-orang yang berdakwah di jalannya, itu bisa klik gitu. Ketika masuk uang langsung saya potong ya, minimal 2,5% atau 5% atau 10%. Nah, setelah potong untuk zakat, niatnya untuk zakat, bila yang tak maksud diwali itu kamatubi, ya Allah, saya niat zakat pendapatan saya ini, klik, udah, itu niat zakatnya. Setelah niat zakat baru saya pakai untuk sedekah, untuk makan, untuk beli ini, untuk beli itu, untuk macam-macam. Nah, itu saya baru setelah melakukan itu terasa awetnya uang saya, walaupun sedikit. Dulu uang saya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, cepat sekali habis karena nggak berkah. Asalnya juga masih banyak subhat, campuran-campuran. Ya namanya wajar, bisnismen itu macam-macam cara mereka untuk seperti tadi yang saya jelaskan. Dan setelah saya paham cara trik strategi zakat tadi, saya sudah mulai gak pernah beli barang-barang yang gak berguna. Tapi rezekinya itu yang dari yang subhat sudah menurun, sudah hampir gak ada. Tapi saya walaupun sedikit itu merasa cukup. Dulu banyak, tidak merasa cukup. Aneh bin ajaib. Ya, itulah kejadian yang dialami manusia. Nah, saya trik berikutnya untuk melawannya, menggunakan cahaya-cahaya pemberian guru dan pemberian Allah itu untuk menjaga yang seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau panjenengan cahayanya masih belum banyak,
bisa beli. Yang pertama beli ini banyak fungsinya untuk melawan yang tadi itu ya, terserah nanti penggunaannya. Terus kemudian ini untuk menjaga minyak wangi, selalu tempel di baju kalau kerja supaya menjaga. Terus kalau capek-capek ya, ini untuk melawan perlawanan mereka di kaki-kaki yang lecet-lecet ya. Nah, ini masukkan jam-jam di sini untuk semprot apa dagangan macam-macam untuk melawan ya penglaris-penglaris itu. Semoga kita selalu bening kolbunya dengan menggunakan produk-produk dari Kiai. Demikian 1-2 kata dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia bagaimanapun caranya. Dan jangan lupa lagi selalu putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.